Ketika mendapat induk kerbau dan anaknya, biasanya para singa akan mengincar anaknya. Sebagian singa coba menyibukkan induk kerbau, sementara singa lain mencuri kesempatan untuk menyerang anak kerbau, memisahkannya dari sang induk. Lalu mereka akan mendapat makanan segar berupa daging kerbau muda, dan itu adalah pilihan yang tepat karena mereka memilih mangsa yang lemah dan lebih mudah dikalahkan. Tapi dalam beberapa momen, singa malah sengaja menyerang induk kerbau dan seakan membiarkan kerbau kecil yang ada di sekitarnya. Mungkin para singa berpikir, jika induk kerbau yang berukuran besar itu diburu, maka bisa memenuhi kebutuhan makan seluruh pasukan, daripada anak kerbau yang terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh pasukannya. Sepertinya pilihan ini juga tepat, karena singa punya pasukan yang banyak. Jika hanya seekor kerbau kecil, maka belum cukup untuk memenuhi perut mereka yang kelaparan. Nah, ketika pasukan singa memburu anak kerbau, maka mereka harus menghadapi serangan balik dari induk kerbau yang coba melindungi buah hatinya. Sementara ketika singa menyerang induk kerbau, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kerbau kecil? Apakah anak kerbau akan coba menolong induknya, atau ia akan kabur melarikan diri dan meninggalkan induknya jadi makanan para singa? Dalam suatu momen, sepasukan singa jantan mendapat induk kerbau dan anaknya yang masih kecil. Keduanya terpisah dari pasukan kerbau, dan artinya mereka adalah target buruan yang lumayan mudah bagi pasukan singa. Pasalnya jika berada dalam pasukan kerbau, maka ada potensi serangan balik dari para kerbau yang marah. Dan jika singa harus menghadapi pasukan kerbau dalam jumlah yang banyak, maka mereka bisa saja kalah. Tanpa basa-basi, dua singa jantan langsung mengepung dan menyerang induk kerbau, sementara kerbau kecil seakan diabaikan begitu saja. Melihat induknya dalam bahaya, kerbau kecil yang masih polos itu sepertinya belum memahami kondisi yang terjadi. Induk kerbau memberikan perlawanan terakhirnya. Ia coba bertahan dari serangan dua singa jantan, tapi keberadaan bayinya membuat konsentrasi sang induk terpecah. Ia mengkhawatirkan bayinya, tapi tidak bisa melepaskan diri dari sergapan dua singa jantan. Lalu datanglah singa lain yang langsung menerkam kerbau kecil yang sedari tadi hanya diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Singa langsung menyelesaikan kerbau kecil, sementara induk kerbau sudah kehilangan segalanya. Ia melihat buah hatinya diterkam singa, sementara dirinya sudah berada di ujung kematian karena serangan dua singa yang membuatnya semakin tidak berdaya. Di momen lain, ketika induk kerbau tengah berjalan dengan anaknya, tiba-tiba sepasukan singa menyerang. Kali ini yang diserang adalah kerbau kecil. Induk kerbau sempat melarikan diri, tapi akhirnya ia kembali untuk menyelamatkan buah hatinya. Kedatangan induk kerbau yang seharusnya bisa selamat itu malah seperti rezeki nomplok bagi para singa. Pasalnya, mereka yang sudah mendapatkan kerbau kecil juga berhasil merobohkan induknya sekalian. Pesta makan besar bagi pasukan singa yang kelaparan. Kerbau sebenarnya adalah hewan yang sangat tangguh. Mereka bisa saja mengalahkan para singa. Ada momen di mana seekor kerbau bisa mengimbangi belasan singa yang coba memangsanya. Belum lagi jika kita melihat bagaimana kerbau yang berhasil melukai dan bahkan membunuh singa yang coba cari masalah dengannya. Sayangnya ketika punya bayi, induk kerbau jadi tidak bisa fokus ketika menghadapi para singa. Di satu sisi, ia harus menghalau para singa yang coba menyerang. Tapi di sisi lain, kerbau juga harus mengawasi dan melindungi buah hatinya. Kebingungan itulah yang dimanfaatkan para singa ketika menemukan kerbau dan anaknya. Sebenarnya bukan hanya kerbau, hewan lain juga mengalami kondisi serupa. Mereka yang punya bayi kecil harus menghadapi perjuangan yang berat. Sebagai induk, mereka harus bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat buah hatinya hingga bisa hidup mandiri. Tapi di alam liar, bahaya bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Beberapa induk terpaksa merelakan buah hatinya ketika para pemangsa datang dan lalu menyerangnya. Mereka sadar diri dengan kemampuannya. Jika terus bertahan dan coba melindungi anaknya, maka sang induk juga akan jadi mangsa bagi para pemangsa yang terlalu berbahaya. Kalaupun berhasil melawan, biasanya anak mereka terluka parah karena serangan bertubi-tubi dari para pemangsa. Jadi, pilihan untuk meninggalkan buah hatinya dan menyelamatkan diri bukanlah pilihan yang terlalu buruk. Tapi yang namanya induk, ketika anaknya dalam bahaya, maka mereka akan coba pasang badan dan berusaha keras untuk melindungi buah hatinya. Meski harus membahayakan dirinya sekalipun, beberapa induk tetap pasang badan demi melindungi buah hatinya. Ya meski akhirnya mereka juga jadi makanan bagi para pemangsa. Beda kerbau, beda pula dengan kuda Nil. Ketika mendapati induknya tidak berdaya karena serangan singa, bayi kuda Nil tidak diam begitu saja. Ia coba melindungi sang induk meski dengan serangan seadanya. Kuda Nil kecil sempat menyebabkan para singa kerepotan. Setelah serangan kecil yang dilakukan, ternyata ia tidak bisa menolong induknya.
Yang ada, dia juga jadi makanan bagi para singa yang akhirnya berhasil menjatuhkannya. Meski sangat berbahaya, kuda Nil jadi salah satu target buruan singa. Bahkan pemangsa lain seperti macan tutul, anjing liar, dan juga hyena. Ketika mendapati kuda Nil yang terpisah dari pasukan dan berada di daratan atau perairan dangkal, biasanya para pemangsa akan mencoba peruntungannya. Mereka akan coba memangsa kuda Nil yang berada dalam kondisi kurang maksimal itu. Nyatanya, beberapa kali kuda Nil berhasil diburu oleh para pemangsa. Bukan hanya yang kecil, tapi bahkan kuda Nil besar sekalipun. Berbicara tentang perlindungan induk hewan, beberapa induk punya tanggung jawab yang luar biasa. Mereka dengan sekuat tenaga coba melindungi buah hatinya. Tapi ketika buah hatinya sudah mati karena serangan pemangsa, biasanya para induk akan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, beberapa induk seakan belum bisa meninggalkan bangkai anaknya. Ketika anaknya sudah tidak bergerak dan mati mengenaskan, mereka masih berusaha untuk melawan balik dan bahkan merebut bangkai anaknya. Biasanya, para babun yang melakukan hal seperti itu. Jadi jangan heran jika beberapa induk babun terlihat menenteng buah hatinya yang sudah mati. Bahkan sebagian membawa kerangka anaknya yang hanya menyisakan tulang belulang saja. Begitu pula dengan para antelop yang mendapati anaknya diserang oleh para pemangsa. Sebagian dari mereka tetap bertahan dan coba melawan balik, meski perlawanan yang dilakukan tidak terlalu berguna. Yang pasti, perlawanan mereka adalah bukti perjuangan seekor induk yang berusaha melindungi buah hatinya. Admin teringat dengan momen di mana induk impala kehilangan salah satu buah hatinya karena serangan babun. Sang induk seakan tidak terima. Selang beberapa waktu, ia mendatangi para babun dan melakukan balas dendam. Pasukan babun tidak menduga jika induk impala ingin melakukan balas dendam. Mereka terkejut ketika induk impala tiba-tiba menyerang. Targetnya bukanlah babun yang memangsa anaknya, tapi babun kecil yang ada di hadapannya. Sepertinya induk impala benar-benar ingin membalas dendam karena anaknya mati diserang babun. Maka ia harus bisa menyerang salah satu babun kecil supaya impas. Sayangnya, serangan induk impala tidak berhasil karena bayi babun bisa melarikan diri. Dan babun dewasa langsung bersiaga untuk menghadapi serangan induk impala yang penuh dendam itu. Jika kita perhatikan, beberapa hewan juga sepertinya punya pikiran emosional yang membuatnya bisa melakukan hal yang tidak terduga. Melakukan balas dendam pada hewan lain yang memangsa anaknya mungkin tidak terpikirkan oleh hewan lainnya. Tapi induk impala itu benar-benar melakukan hal yang sukar dipercaya.